Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pembelajaran dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Penganiayaan adalah perbuatan pidana atau tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak, atau menghilangkan anggota badan. Macam-macam penganiayaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penganiayaan berat dan yang kedua adalah penganiayaan ringan. Apa itu penganiayaan berat? Penganiayaan berat itu adalah perbuatan melukai atau merusak anggota badan yang menyebabkan hilangnya fungsi atau manfaat dari anggota badan tersebut. Contohnya apa? Misalnya ada orang yang menonjok mata orang lain, matanya sampai berdarah-darah dan akhirnya sampai mata tersebut tidak bisa digunakan untuk melihat lagi. Nah, ini disebut penganiayaan berat. Kenapa? Karena fungsi mata sebagai indera penglihatan itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Matanya sudah tidak bisa digunakan untuk melihat lagi. Nah, fungsi mata sudah hilang karena habis ditonjok tadi. Ini masuk penganiayaan berat. Kemudian yang kedua adalah penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan adalah melukai anggota badan orang lain yang tidak sampai menghilangkan fungsi dari anggota badan tersebut. Akan tetapi hanya mengakibatkan cacat ringan. Misalnya dicakar temennya atau digraut temennya. Itu kan kalau misalnya tangan digraut atau dicakar itu kan tidak sampai hilang fungsi tangan. Akan tetapi ada bekasnya, ada cacat sedikitnya. Bekas lukanya itu kan masih ada, masih kelihatan. Hukuman bagi pelaku penganiayaan. Adapun hukuman bagi pelaku penganiayaan, itu dia harus membayar diat. Nah, diatnya apa? Diatnya beragam, tergantung penganiayaannya itu seperti apa. Yang pertama, wajib membayar 1 diat penuh, yaitu 100 ekor unta, apabila orang tersebut menghilangkan anggota tubuh, anggota badan yang tunggal. Misalnya hidung, lidah. Apabila ada orang misalnya memotong hidung orang lain, memotong lidah orang lain, itu dia harus membayar 1 diat penuh, yaitu 100 ekor unta. Atau orang tersebut menghilangkan anggota tubuh yang berpasangan. Anggota tubuh yang berpasangan itu berarti anggota badan yang ada pasangannya. Misalnya tangan, ini kan 2 ada pasangannya, telinga, kemudian kaki. Nah, misalnya ada orang kok memotong tangan orang lain, sing dipotong 2, 1, 2, hilang semua, maka dia harus membayar diat penuh, yaitu 100 ekor unta. Kemudian yang kedua, membayar setengah diat atau 50 ekor unta apabila menghilangkan salah satu dari anggota badan yang berpasangan. Misalnya ada orang yang memotong telinga orang lain, motongnya satu saja, telinganya dipotong. Nah, itu dia harus membayar setengah diat, yaitu 50 ekor unta. Tapi nek sing dipotong 2, kiri dan kanan, telinganya dipotong semua, maka harus membayar 1 diat penuh, 100. Nek 1 sing dipotong telinganya berarti bayarnya 50 ekor unta. Kemudian yang ketiga, wajib membayar 1/3 diat apabila melukai anggota badan sampai ke dalam organ yang ada di dalamnya. Misalnya, melukai kepala orang lain itu sampai kena pada otaknya. Kemudian yang keempat, wajib membayar 15 ekor unta apabila dia itu melukai orang lain sampai menyebabkan kulit yang ada di atas tulang itu terkelupas. Itu harus membayar 15 ekor unta. Kemudian yang kelima, wajib membayar 10 ekor unta apabila menghilangkan jari-jari orang lain. Jadi apabila ada orang yang menyebabkan misalnya jarinya orang lain ini putus, hilang, itu dia harus membayar 10 ekor unta untuk 1 jari. Kalau dia menghilangkan 2 jari, ini berarti membayar 20 ekor. Kalau 3 jari berarti 30 ekor. Tinggal dikalikan seterusnya. Ini baik jari tangan ataupun jari kaki sama saja. Kemudian yang selanjutnya, dia harus membayar 5 ekor unta apabila melukai seseorang yang menyebabkan hilangnya 1 gigi. Jadi 1 gigi itu diatnya adalah 5 ekor unta. Kalau dia menghilangkan 2 gigi, berarti
2 dikali 5, berarti 10 ekor unta. Tinggal dikalikan saja. Setelah membahas diat, yang tadi harus membayar 100 ekor unta, 50 ekor unta, dan lain sebagainya, pasti muncul pertanyaan di benak kalian. Bu, kalau misalnya dibayar tidak dengan unta, boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh. Boleh diganti dengan uang juga boleh. Atau diganti dengan sesuatu yang harganya itu setara atau sama dengan harga unta. Misalnya harus membayar 1 diat penuh, 100 ekor unta. Itu boleh diganti dengan uang, yang uangnya itu senilai 100 ekor unta. Konteks penganiayaan yang kita bahas di depan ini tadi adalah konteks penganiayaan dalam perspektif hukum Islam. Lalu bagaimana untuk penerapan di Indonesia, Bu? Untuk penerapan di Indonesia, Indonesia ini kan bukan negara Islam. Jadi kita ikut sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tidak boleh semena-mena main tangan sendiri, oh ini habis menganiaya, ayo kita langsung kasih hukuman, kita langsung begini. Tidak boleh. Kita harus taat, tunduk pada aturan yang ada di Indonesia. Karena ini bukan negara Islam. Negara kita berdasar pada Pancasila. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan Ibu harap anak-anak tetap semangat belajar meskipun pembelajarannya daring, jarak jauh, akan tetapi kalian harus tetap semangat. Dan semoga kita bisa segera bertemu kembali dalam kondisi yang lebih baik lagi. Marilah kita sama-sama akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.